Bintek, Bintang tentang Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora karena kali ini perkenalkan nama saya Dr. Dania dengan rekan saya Ari Eka Budianto. Kali ini kita akan membawakan atau mengisi acara Bintek kali ini tentang UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Blora. Mungkin sahabat Healthies ini belum tahu di mana Laboratorium Kesehatan Kabupaten Blora ini. Begitu ya, Pak Ari ya? Betul. Sebelum melanjutkan acara berikutnya, kita akan perkenalan dulu. Gitu ya, Pak? Betul. Iya, coba Pak Ari memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Eka Budianto. Saya analis laboratorium di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Blora. Kebetulan kami di UPTD Laboratorium Kesehatan Blora kita ada bersebelas, Bu ya. Ya, Kita ada Ibu Kepala, Ibu Neni, ada Dokter PJ, ada 3 analis laboratorium, ada KTU, ada petugas administrasi, sanitarian, ya, ya. petugas sanitarian, ada juga HS, kita ada driver juga, dan ada petugas kebersihan juga. Ya, perlu diketahui nih sahabat Healthies ya. Jadi Pak Ari ini adalah merupakan ATLM atau analis yang biasanya mengambil darah ya Pak Ari ya. Biasanya kan kalau kita di rumah sakit yang ambil darah itu yang dikira adalah perawat ya Pak ya. Ternyata Anda ya selama ini ya. Karena kalau orang awam ya mungkin mungkin taunya yang mengambil sampel darah ya Pak Ari itu adalah perawat. Tapi perlu diketahui sahabat Healthies bahwa ada bagiannya sendiri-sendiri nih termasuk ATLM atau analis yang memang tupoksi utamanya adalah mengambil darah. sampel. Ya, mengambil sampel darah salah satunya. Darah, ada sampel lingkungan juga, kita ada sampel air juga. Itu kalau di laboratorium kita ya Pak ya. Kita lanjut ke profil ya Pak ya. Jadi OPTD Labkes ini alamatnya di mana Pak Ari? Untuk OPTD Labkes sendiri, ya, ada di Jalan Kolonel Sunandar nomor 63B. Itu kalau teman-teman atau sahabat Healthies tahu Tirtonadi, nah dari Tirtonadi itu belok ke arah barat dan di depannya Gado-Gado Mboim ya. Depannya Gado-Gado Mboim. Iya. Di depan situ kita ada beberapa pelayanan, yaitu yang pertama adalah pelayanan klinik, yang kedua pelayanan kesehatan masyarakat atau Kesmas, dan yang ketiga adalah biomolekuler atau yang kemarin yang kita sebut dengan PCR. Ya, kalau untuk saat ini mungkin lagi pasif ya Pak ya, karena tidak ada sampel gitu. Kemudian dari sejarahnya ya Pak. Kita ke sejarahnya ya. Untuk sejarahnya sendiri bagaimana Pak Dia? Kita kan untuk UPTD Laboratorium Kabupaten Blora itu kedudukannya di Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2018 tentang pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi unit pelaksana teknis daerah pada kesehatan Kabupaten Blora. Untuk izin operasionalnya sendiri, Bu Dokter, kebetulan kita baru mengajukan izin operasional yang baru. Oh iya, kita habis ya di bulan Mei ya Pak ya. Di bulan Mei habis. Alhamdulillah sudah naik ke perizinan, tinggal nunggu ACC. Sudah ACC, alhamdulillah. Berarti sebelumnya UPTD Labkes itu memang ada di situ, karena saya baru ya Pak ya, karena saya baru pindah di tahun 2019 sahabat Healthies, jadi duluan Pak Ari. Jadi dari dulu apakah alamatnya UPTD Labkes itu ada di situ atau bagaimana Pak? Kalau untuk Labkes sendiri kita berawal dari Dinas Kesehatan. Kita kan nginduk di Dinas Kesehatan, awalnya kita juga satu kantor di Dinas Kesehatan. Setelah itu kita pindah di Jalan Kolonel Sunandar. Setelah itu kita pindah lagi nginduk di gudang farmasi. Oh, itu waktu renovasi. Waktu renovasi ya. Tahun 2020 kita kembali lagi ke
Jalan Kolonel Sunandar. Oh ya, berarti bangunannya sekarang lebih lebih lengkap lagi ya Pak ya. Betul. Nah, perlu sahabat ketahui bahwa sekarang UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Blora tidak kalah dengan laboratorium swasta yang lain ya Pak ya. Jadi untuk pemeriksaan kliniknya juga kami lengkap ya Pak. Kemudian ada kesehatan masyarakat yang meliputi air, makanan ya Betul, sama kita sampel. banyak untuk sampel kesmas. Kita kebetulan ada sampel air minum, Ya, sampel air kolam hotel juga masuk, eh, air isi ulang, mm, limbah cair juga kita masuk. baik, oke. Kita untuk bahan makanan juga kita sering, kebetulan hari ini kan musimnya puasa, kok Ya, musim puasa. kok musim puasa sih? Oh, jadi Anda kalau Islam musim-musiman juga ya? Begitu ya, sahabat ya? Maksudnya ini kan sedang bulan Ramadan, Oh, Bu. baik Jadi ya. kebetulan kita ada kegiatan rutin pada saat bulan Ramadan, Apa yaitu tuh, Pak Ari? sidak. Oh, sida. Ya, Oh, kita yang di pasar itu ya. Oke. kita mengadakan sidak di beberapa pasar. Kita jadikan contoh uji sampel. Hmm. Kita periksa makanan dan minumannya itu mengandung ada bahan-bahan berbahayanya atau tidak. Seperti Oke. itu. Sebelum menginjak ke pelayanan kita ya Pak Ari, sedikit cerita tentang kemarin waktu sidak dong Pak. Kemana saja, pasarnya mana aja, dan apa yang ditemukan atau makanan apa biar sahabat healthies yang ada di rumah yang menonton acara Bintang ini, oh jadi tahu nih, oh makanan ini harus waspada, mengandung apa begitu. Ya, baik mungkin saya cerita waktu di Pasar Ngawen. Oh ya Pasar Ya, Ngawen ya. itu ya. Ya, Waktu tentu saya kita ikut ya Pak ya. ya sama Dokter Dania waktu di Pasar Ngawen itu kebetulan kita ada Bapak Kepala Dinas Ya, juga Pak Edi Widayat. betul. Eh, kebetulan kita di sana melakukan sidak beberapa sampel makanan dan minuman. Ya. Eh, dan hasilnya itu ada beberapa makanan dan minuman yang mengandung formalin, ada Mm-mm. juga yang mengandung rodamin B. Oke. Tentu saja ini kan kalau untuk bahan tambahan makanan kan tidak diperbolehkan. Iya, betul. Masuknya kan bahan kimia. Mm-mm. Dan ini juga berbahaya untuk kesehatan. Oke. Ya, Contoh makanannya Pak, apa? Kemarin sampel makanan apa? Ini bukan untuk mengintimidasi ya, tapi betul. untuk memperingat, oh ini ada bahan makanan yang tidak boleh nih. Seharusnya kan pakai bahan-bahan yang aman, gitu Betul. ya. Ya, Gini Pak, selain dengan laboratorium kemarin, kita bekerjasama dengan siapa saja ya Pak kemarin waktu sidak? kemarin itu kita sidak bersama dengan ada perizinan, ada Ya, koperasi, betul. dengan Satpol PP, Ada pertanian juga Pak? ada pertanian juga, ada dari pihak kepolisian juga. Kepolisian, iya, karena kami tidak mau bahwa kami ke sana ya melakukan sidak dikiranya kita menghakimi ya Pak ya, Betul. padahal ini untuk kebaikan kita Konsumen, bersama ya untuk untuk konsumen. perlindungan konsumen tuh. Betul. Betul. Ya, Nggih. kemudian kita menginjak acara selanjutnya, asik acara selanjutnya. Oke, kita akan menjelaskan pelayanan yang ada di laboratorium klinik ya. Betul, ya. Oke, yang Kalau di pertama adalah klinik, klinik. Oke. ini kan jenengan Oh ya, PJ-nya Dok ya. perkenalkan saya, aduh perkenalan lagi. Oke, saya Dokter Dania ini sebagai penanggung jawab. Mungkin banyak yang tidak tahu ya, bahwa laboratorium itu juga harus ada penanggung jawabnya, yaitu seorang dokter spesialis PK atau patologi klinik atau bisa dokter umum yang sudah pelatihan begitu Pak Arya. Betul. Terus kemudian saya di sana biasanya ya, saya mempersiapkan reagen untuk 1 hari ya, Pak, ya, di pemeriksaan urin atau pemeriksaan narkoba, kemudian di klinik, di ruang klinik, dan mengecek persiapan teman-teman yang lain. Nah, untuk pemeriksaan atau layanan yang ada di klinik itu ada hematologi, ada kimia klinik, dan kemudian kami juga melakukan uji silang ya Pak, Betul. mikroskopis itu yang diikuti oleh 26 ya 6 Pak ya? puskesmas Iya dan 26. ada beberapa rumah sakit Ah juga Dok. iya Ya, betul, kemarin memang ada rumah sakit yang ikut uji silang mikroskopis betul ya. ya. Dan alhamdulillah setiap triwulan triwulan ya Pak ya? Triwulan sekali. Triwulan Ya, kami berhasil mengumpulkan slide
TB. Ya. Nah, tuberkulosis untuk dilakukan uji silang di laboratorium. Terus kemudian perda baru ya Pak, per Januari. Per Januari Ya, kita ada ada Perda nomor 6 ya. tahun Iya, 2023. Januari Ya, pada nomor 6 tahun 2023 mengenai ini tarif. tarif. Jadi tarif baru yang kami layani ya, kami lakukan pelayanan di laboratorium. Ini ada tarif baru yang tidak banyak berubah ya Pak ya, sedikit berubahnya sih. Ada yang naik, ada yang turun, Dok. Oh, ada yang naik, ada Ya, yang turun. naik, ada yang turun. Apa namanya, kalau teman-teman mau pemeriksaan MCU atau medical check up, itu bisa di laborat. Memang kami kelemahannya saat ini ya Pak ya, Iya. kelemahannya saat ini kami tidak bisa memberikan surat keterangan sehat walaupun ada dokternya, karena itu harus ada. Regulasinya belum. Iya betul, harus ada Iya. izin atau SK paling tidak dari kepala dinas, dan itu sedang diusahakan saat ini gitu. Kemudian kami juga ada pemeriksaan WIDAL. Nah, WIDAL adalah untuk tipes. Iya, Pak ya. Oh, Nah, selain itu yang tidak kalah penting, kita juga menerima, jangan dibalik-balik dong, Pak, oke. berisik. Berisik. Ngerpek ini, Dok. Ini kalau Jadi, nggak ngerpek nggak bisa ini, Dok. Soalnya ini kan harga. oh iya, soalnya Harga. kami tidak ini ya, tidak hafal berapa harga, karena Iya, yang hafal kan soalnya ini admin baru, ya, ya. betul. Terus Ini kemudian juga kan Pak baru Ari keluar. juga ada di Kesmas ya, biasanya penanggung jawab Kesmas. Jadi mungkin kalau eh, tarif layanan Kesmas ya mungkin hafal, tapi kalau klinik kan mungkin sedikit sedikit dua dikit lah ya Pak Iya. ya gitu. Tapi yang jelas kami memang saling membantu lah ya, Iya. saling bekerja sama lah ya Pak ya. Siap. Oke. Oke, selain itu yang tidak kalah penting adalah pemeriksaan NS1 dan NS2 Pak. NS1. Iya, dengue atau demam berdarah gitu. Saat ini memang kami melayani itu Pak ya. Nah, itu sangat penting karena kita sedang mengalami pancaroba. Betul. Jadi ada perubahan iklim yang Ekstrim. menyebabkan ini banyak-banyak nyamuk ya. Betul. Ya, tapi perlu diketahui juga ya Pak, ini sambil kita promosi ya. Nah, bahwa nyamuk itu tidak mati dengan apa Pak yang semprot-semprot itu? Fogging. Fogging, iya. Jadi Fogging itu hanya fogging itu, membunuh nyamuk dewasa, iya Dok. betul. Jadi fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Nah, apa yang penting Pak, yaitu adalah PSN. Tuh. Nah, itu Apa itu, jadi Dok, PSN? apa ya Pak kebanyakannya ya? Menguras, mengubur itu ya? Itu 3M. Oh 3M. Kalau PSN apa ya PSN Pak itu ya? apa itu, Dok? Apa ya? Mungkin sahabat Elsus ada yang tahu, komen di bawah ya. Ngeles ini. PSN. PSN apa ya PSN? Ada yang L. tahu PSN? Oke, kita skip aja ya PSN, kita cari Iya. di Google Translate ya Pak. Iya. 3M, Dok. 3M. M yang pertama, Ember. ember. Oke, ember. Oke, M yang Ember. kedua Pak. Jangan gitu Pak, yang Iya. serius. Jangan bercanda. Apa? Silakan. M yang pertama adalah menguras ya, Dok ya. Menguras, iya. Jadi kita harus menguras kamar mandi kita. Kalau Secara tidak, kalau berkala. pakainya shower Pak, perlu dikuras nggak? Iya ya, Dok ya. Jadi teman-teman, walaupun tidak walaupun kita pakainya shower, tapi kan apa di WC itu kan ada airnya juga ya Pak ya. Iya. Nah Itu itu juga harus termasuk menguras ya, Dok ya. Iya, iya. juga kan begini Pak. Oke. Ya jelek kok jelek. Iya, iya. Kok jadi ngawur? Menguras. Yang kedua adalah mengubur. Kok mengubur? Mengubur dulu nggak Menutup apa-apa. dulu. Oh, menutup dulu. Menutup apa dulu. Pak? Kenangan? Kenangan masa lalu, Dok. Oh gitu. Oke, yang serius Pak, skip aja. Menutup apa Pak? Menutup genangan. Apa menutup apa ya, Dok? Sumber air itu. Iya betul. Jadi diusahakan jangan sampai ada nyamuk yang bertelur. Iya, karena ada jentik nyamuk ya Pak ya. Betul. Yang terakhir adalah mengubur. Iya. Apa, Dok, yang dikubur? Bukan jasad ya Pak? Bukan. Apa Pak? Apa, Dok? Kan jadi ngelek itu kan, Dok. Iya, mengubur sampah ya Pak Iya. ya, gitu. Kemudian ada plusnya Pak, 3M plus.
Kayak apa tuh? Plus apa itu, Dok? Itu membasmi nyamuk. Jadi bisa pakai autan, bisa pakai semprotan gitu, semprotan Abate. Baygon. Kok aku ini ya Pakai sebut abate. merek ya. Tuh nyemprot itu bisa Pak gitu. Iya. Udah. Oke, oke. Ini bukan tugas kita ya Pak ya sebenarnya ya Pak. Bukan. Oke, baik kita kembali ke jalannya Lanjut. ya. Baik, selain tadi hematologi rutin ya, ada Betul. MCU, Iya. ada Widal atau untuk tipes, kemudian untuk Denji, terus kemudian triple eliminasi untuk ibu hamil yaitu hepatitis B, kemudian ada sifilis, kan ada yang satu lagi adalah HIV. Jadi itu adalah beberapa penyakit yang wajib diperiksa untuk ibu hamil, namanya triple eliminasi yang sudah jadi program tetap kabupaten atau dinas kesehatan nih Pak gitu. Terus kemudian ada screening untuk kesehatan ginjal Pak. Jadi ada ureum, kreatinin, kemudian ada pemeriksaan juga asam urat. Karena kan kalau dari asam urat kan terjadi batu-batu itu Pak yang jadi penghambat atau kerikil-kerikil kecil di saluran kencing gitu. Kolesterol, trigliserid, SGOT, SGPT. SGOT, SGPT kan itu untuk kesehatan hati ya Pak ya. Nah itu kita juga bisa. Jadi ada paketan-paketannya. Kalau untuk lebih lanjut, yuk datang ke laborat atau bisa mengunjungi sosial media kita ya Pak ya. Kita punya media sosial itu kalau di IG Labkesplora. Kemudian kalau di FB itu Laboratorium Kesehatan Kaplora. Ya, mari dicari gitu. Terus kemudian kalau teman-teman ada yang mau periksa atau deteksi gula atau diabetes juga bisa. Dan di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Blora juga sudah menerima pemeriksaan HbA1c. HbA1c adalah kadar gula darah dalam tubuh selama 3 bulan. Biasanya digunakan untuk pasien-pasien prolanis. Tapi mohon maaf untuk saat ini memang kami UPTD Labkes belum menerima kepesertaan nih Pak, kepesertaan BPJS ya Dok ya. Karena kan kemarin baru sempat dikunjungi apa sih namanya itu Pak, dikunjungi gitu ya, itu dikunjungi, belum ACC kita belum deal ya, belum deal. Terus kemudian ada pemeriksaan apa lagi Kak yang saya lupa itu ada ini pembekuan darah, terus waktu lanjut nap darah gitu ya Pak ya, pokoknya kita lengkap lah, lumayan lengkap ya Pak. Yang tidak ada apa sih Pak sebenarnya? Oh, satu lagi yang jadi primadona di Labkesplora. Napsa, ya itu uji toksikologi yang menguji apakah ada zat narkoba di dalam tubuh kita melalui kencing gitu. Untuk napsa sendiri kan berbagai kepentingan ya Dok ya, yang memeriksakan di laborat kita. Biasanya itu dari teman-teman yang mau melamar pekerjaan, ada yang membutuhkan surat napsa. Betul. Ada juga yang dari teman-teman mau mendaftarkan TNI atau Polri. Itu juga biasanya ada persyaratan untuk pembuatan napsa. Surat keterangan bebas narkoba itu, Dok. Ada juga yang mau nyalek. Oh ya nyalek. Ya, nyalek. Kita sempat heboh ya Pak ya waktu itu ya Pak. Itu juga untuk buatnya di laboratorium kesehatan. Ya, kan sahabat Healers juga perlu tahu bahwa di laborat ini juga ada paketan ya Pak untuk pemeriksaan napsa ini ya. Ada yang 4 parameter dan 6 parameter. Bisa harganya Dok? Sebutkan dulu dong zatnya apa saja. Kita untuk napsa ada AMP, ada THC, ada MOC, ada kokain, ada metamfetamin. Kita ada juga benzodiazepin. Tapi untuk pemeriksaan kalau kan misalnya kemarin tuh ada dokter internship ya, calon dokter internship yang meminta untuk tes alkohol ya, yang tiup ya. Itu memang kita belum melayani, mungkin nanti baru diusahakan. Iya, mungkin nanti ini didengar oleh Bapak Kepala Dinas dan oke, saya ACC gitu kan gitu ya Pak ya. Besok semoga Dok. Oke. Kode-kode tipis-tipis ini ya Pak. Oke, selain itu Pak, selain uji toksikologi apalagi nih Pak? Di klinik. Kalau di klinik apa ya Pak ya? Kalau saya sih cenderungnya ke kesmas. Iya Pak. Lanjut ke kesmas aja. Jangan dulu dong, ini milik saya dulu dong gitu.
Kelihatannya udah waktunya Kesmas, Dok. Belum Belum ya? belum. Jadi saya akan menceritakan alur pelayanannya dulu, Oh, Pak. Ya, baik baik kalau baik. untuk periksa klinik gimana sih, Pak? Kan Oh, iya beda iya. sama yang Oh, Kesmas, iya ya iya. kan. Baik. Jadi alur pemeriksaan atau pelayanan klinik di Lab Explora ini, teman-teman atau sahabat Healthies bisa langsung datang ke laboratorium, kemudian mengisi formulir yang sudah disediakan oleh kami. Nah, di meja formulir kita taruh di meja itu sudah ada contohnya untuk pengisian ya Pak ya. Kan Betul. ada NIP, ada NIK. Yang tidak mempunyai NIP bisa diisi dengan NIK. NIK. Ya, NIK karena kita mau satu server ya teregistrasi ke Satu Sehat ya Pak ya. Betul. Tuh, terus kemudian setelah mengisi formulir dan melakukan pembayaran dengan sesuai request ya, maksudnya mau Iya. periksa apa nih, mau ambil darah atau urin atau kencing, kemudian melakukan pembayaran di situ saja, tidak usah ke bank lagi. Kalau dulu kan ke bank ya Pak ya, Iya. kalau dulu kan ke bank, kalau sekarang bisa langsung Dibantu. dibantu karena kita sudah bekerja sama dengan koperasi ya Pak ya. Betul. Jadi nanti kami yang akan menyetorkan setelah menunggu sebentar, kemudian pengambilan sampel darah atau pipis Urin ya, dan tidak lama ya Pak ya. Kalau urin kan memang waktu tunggunya itu hanya 30 menit. 30 menit. Kalau klinik itu memang tergantung pekerjaannya apa Tergantung dulu. permintaannya, Dok. Iya, permintaannya apa dulu. Kalau misalnya sampai seharian sih nggak mungkin, nggak ya, karena kita langsung mengerjakan, tidak ada tunggu-tungguan lah, begitu. Dan setelah hasilnya keluar, kalau misalnya sahabat Healthies mau langsung berkonsultasi dengan dokter, itu bisa sekali ya Pak Arya. Sangat bisa Sangat sekali. bisa dan itu gratis karena belum ada tarifnya gitu. Jadi kalau misalnya sahabat Healthies itu kalau di UPTD kan belum ada Bapak. Sudah kayaknya, Dok. Tarif kok Bapak. Ada, Dok. Ini kan Kelihatannya. sekabupaten. Oh, iya ya, Dok ya. Yang ini Pak. belum ya? Kan di sini ada ambulan juga kan nggak mungkin kita kan Pak. Oh, iya ya. Iya. Betul Jadi betul. kami memang tidak ada tarif untuk dokter karena belum ada itu tadi regulasinya belum ada SK dari paling Iya. tidak kepala dinas. Berarti masih bisa dimaksimalkan, teman-teman. Mumpung gratis. Manfaatkan aku gitu. Oke, jadi sahabat Healthies itu bisa datang ke laboratorium. Kalau misalnya bingung aku mau periksa apa ya gitu, bisa berkonsultasi dulu dengan dokter gitu ya. Sebaiknya saya periksa apa nih dok? Saya ada keluhan begini, begini, begini. Tapi mohon maaf, memang kami belum bisa mengeluarkan resep gitu ya Pak, karena Iya. belum. Tapi kalau misalnya obatnya kok apa namanya umum ya, Iya. biasanya kan dirimu juga iya ya Pak ya. Jadi Pak Ari itu biasanya konsultasi sama saya ya. Biasanya Oke, bisa ya. Jadi nggak harus dengan permintaan sendiri juga bisa, dengan konsultasi dengan dokter dulu dokter juga dulu. bisa, gitu ya Pak. Betul. Perubahan tarif apa aja yang perlu diketahui nih? Kita untuk tahun ini kita sudah tidak ada retribusi, Dok. Jadi retribusi sudah masuk jadi satu per parameternya. Oh Kalau begitu. dulu kan per parameter kita jumlahkan dulu baru terakhir di retribusinya. Oh Kalau ya. yang sekarang sudah jadi satu untuk Oh iya. retribusinya. Jadi perlu diketahui ya sahabat Healthies bahwa tarif di UPTD itu ada harga Reagen. reagennya, dulu ya Pak ya. Ya. Ada reagennya, kemudian ada tarif retribusinya ya kalau Ya, dulu. betul, ya. Dan retribusi itu ada dua ya Pak, alat sama pelayanan Ya. gitu. Jadi ada 4.000 dan 6.000, semuanya 10.000. Dan sekarang semuanya sudah dijadikan Masukkan satu. ya. Berarti cuma ada admin ya Pak ya. Ya, untuk admin ini Laku pandai palingnya itu 1.000. Rp1.000. Jadi misalnya sahabat Healthies periksa nafsa nih. Nafsa kan sekarang 130.000 ya, ditambah 1.000 jadinya 131.000. Begitu ya, tidak ada retribusi lagi. Terus kemudian ada nggak tarif yang lonjakannya sangat melonjak sekali, Pak? Untuk tarif kita tidak terlalu tinggi sih Bu. Mungkin untuk gapnya paling sekitar ya puluhan ribu lah, nggak sampai pan.
Nggak Nggak sampai sampai ratusan ya, nggak karena sampai. kalau yang ratusan itu mungkin MCU kali ya. Betul. Iya, Cuma kan check up. dari harga lama kan juga ini Dok, masih terpaut tidak lama, tidak Tidak ini tidak banyak, banyak. tidak banyak. Jadi tidak banyak. Oke. Jadi bisa dimanfaatkan nih. Bukan promo ya, emang promo ya ini ya. Nah, promo. Jadi tarif-tarif yang ada di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Blora ini insya Allah ya. Insya Insya Allah, Allah insya itu Allah masih hampir masih dapat sama. dijangkau Iya, lah gitu, terjangkau lah terjangkau. begitu. Dan di pelayanan klinik juga itu ada ini Pak, ada POCT atau pemeriksaan cepat, jangan Iya. salah itu Ah, juga ada itu tarifnya. yang diperiksa apa aja itu Dok? Itu asam urat, kemudian kolesterol Kolesterol, dan gula, itu gula. saja. Oke, kita lanjut Oke, ke Kesmas ya Pak. oke. Saya sudah panjang lebar ya tadi ya, saya sudah Hmm, gitu. ini bagian saya ini Dok, Ya, semasnya bagian Dok. jadi Kesmas itu tadi yang saya jelaskan di awal ya, Pak, ya. Jadi ada air, Betul. ada makanan, ada sampel air Oke. minum, ada sumur ya, Pak. Tolong dijelaskan Ah, silakan. baik. Ini untuk lab kesmas ini saya prolog dulu ya Dok ya. Baik, diprolog dulu. Mungkin ada yang belum kenal gitu ya. Baik, untuk lab kesmas sendiri itu adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, Mhm. fisika, kimia, atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan, terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan. Oke. Baik, untuk ruang lingkupnya kita ada 3 ruang lingkup, yaitu Mhm. lingkungan, makanan, dan higien sanitasi. Untuk Mhm. lingkungan sendiri Dok, kita memeriksa kualitas air Oke, bersih, ada bersih. ada juga kualitas air minum, Mhm. air kolam renang, ada Mhm. badan air, ada Mhm. air minum isi ulang, dan Ya. ada juga air minum dalam kemasan. Oke. Kalau menyelam dalam air? Belum bisa kalau itu Belum Dok kita. bisa. Belum bisa ya, sahabat Eltis. Oke, lanjut. Lanjut, yang kedua itu ada kita memeriksa juga untuk limbah cair, Mhm. limbah cair kegiatan hotel, rumah Iya. sakit, dan Mhm. kegiatan industri lainnya. Oke. Untuk pemeriksaan udara atau Mhm. ambien ini kita baru mengusahakan ya Dok ya. Terkait regulasi Usaha juga terus. soalnya ini agak sulit Dok untuk regulasi dan juga reagennya. Seberapa sulit? Alatnya juga kita mahal Dok untuk Oh, belum ada alatnya. iya, Oh, yang penting kan betul, ada alatnya dulu, baru bisa melakukan betul, pemeriksaan. Kode lagi. kode. Oke, lanjut Pak Ari. Untuk makanan, nah ini yang kita ceritakan di awal tadi. Untuk makanan kan Mhm. kita ada makanan yang kita periksa ada bahan pengawet makanan. Iya. Salah satunya itu ada borak, ada Mhm. formalin, Mhm. Tapi ya. semakin banyak burat dan formalin itu makin enak ya, Pak ya? Kata siapa, Dok? Nah, itu yang kerupuk-kerupuk kemarin itu, Pak. Enak loh, teman-teman. Kan itu hanya enak di mulut, Dok. Oh, Nanti gitu. ini ada bahayanya Jadi juga, tidak Dok. boleh ya. Nggak boleh itu. Oke. Soalnya kan juga bahaya untuk kesehatan. Oke, Heeh. Bapak. Baik. Silakan Baik, lanjut, Pak. lanjut. Untuk Hmm. pewarna makanan, kita ada pemeriksaan untuk rodamin B dan metanil yellow. Oke. Untuk pemanis buatan, kita ada sakarin, pemeriksaan sakarin dan siklamat. Dan Mm-mm. kita periksa untuk cemaran mikrobiologi makanan juga. Oke. Jadi untuk makanannya itu kita Mm-mm. periksa ada bakterinya atau enggak, Oh Dok. iya. Tuh. Oh, memangnya ada, Pak? Ya, ada yang enggak. Misalnya. Misalnya kalau cemaran mikrobiologi pada makanan terlalu tinggi kan Mm-mm. bisa menyebabkan diare. Contohnya. Contohnya, Ya kan begitu ya, sahabat Yatis, iya, harus ada misalnya dan contohnya contohnya, kemudian gitu ya. contohnya, contohnya ini Dok, misal ada makanan yang terpapar E. coli katakanlah, E. Mm-mm. coli dalam jumlah besar, Iya, betul. otomatis kan kita juga bisa ada reaksi mual, muntah, pusing Hmm, dan lain sebagainya. jangan-jangan saya menderita itu ya, Pak ya? Mual muntah ya. Atau jangan-jangan Ya, jangan-jangan ya, teman-teman. Nanti saya tes pack sendiri, teman-teman. Oke, baik Pak, lanjut Oke, Pak. lanjut. Kita ada higien sanitasi. Ini untuk Ya. higien dan sanitasi ini masih agak kurang diminati, Kenapa soalnya tuh Pak? Kenapa Pak? agak mahal, Dok. Itu apa? Meliputi apa Ini nih? Apa yang diperiksa? meliputi ada penjamah makanan dan usap alat
makan atau minum. Biasanya Oh, ini untuk perizinan, Dok. heeh. Untuk Untuk wedding usaha-usaha oh yang enggak, usaha catering-catering. catering. Oh, gitu. Jadi Ya, untuk ya. usaha catering yang mau mengajukan perizinan, salah satunya adalah untuk mendapatkan layak higien dan Oke, sanitasi. itu Seperti berarti itu. sendok-sendoknya gitu ya. Mungkin Iya, aja nggak bersih nyucinya betul, begitu ya, Pak ya. Kayak betul, piring-piring terbang gitu ya. betul. Iya, Dok, piring terbang nggak Piring tuh? terbang nggak? Oke, selain itu, Pak. Oke, Oh, berarti selama ini belum ada yang memeriksa untuk pemeriksaan higienisasi apa? sudah, Oh, Dok, sudah. sudah ada. Kemarin kita ada masuk dari Hotel Ara. Oh iya. Hotel Ara kemarin memeriksakan layak higien. Layak izin. Iya, Sudah untuk keluar, Pak, perizinan. izinnya? Sudah. Sudah. Hasilnya bagus. Oh, hasilnya Hasilnya bagus. Ya, bagus. Jadi rekomendasi untuk teman-teman teman-teman asik. Sama sih kita promosi, kemungkinan ya. Mungkin aja kita nanti jadi promosi dipersihkan di ya. hotel. Oke, selanjutnya, Pak. Selanjutnya, ya kita untuk bahan pengawet makanan, Dok. Iya, bahan Kita pengawet lanjut. makanan. Kita ulik ini untuk bahan pengawet makanan. Oh, gitu. Kita Ada uli ya, Pak. ada Uli apa uli, Pak? uli. Oh, uli. Iya, Beda sama ulil ya, Pak ya? beda. Baik. Kita untuk pengawet makanan ada borak Ya. formalin. Heeh. Bisa kita jelaskan untuk ciri-ciri yang Eh, makanan untuk berarti selama ini banyak nih Pak yang periksa di Labkes untuk pemeriksaan borak dan formalin ini. eh selama ini banyak, Dok. Mm-mm. Masih terbatas untuk yang mengajukan izin. Oh iya. Ya, izin Mm-mm. izin usaha. Misalnya apa Pak? Makanan apa nih yang Biasanya yang sering itu kayak tahu. Tahu itu kadang ada boraknya juga. Mm-mm. Contohnya itu biasanya teksturnya sangat kenyal. Mm-mm. Dia tidak mudah hancur. Mm-mm. Berwarna biasanya sangat mencolok. Ini untuk yang ada pewarnanya juga. Untuk Eh, bahayanya, saya potong dulu ya Pak ya. ya. Memang kalau tahu itu memang kalau misalnya ada boraknya sedikit boleh. Ada nggak sih parameternya itu? Oh boleh nih sedikit tapi zatnya cuma boleh 0,1 atau 0,01 begitu? Secara ini tidak boleh, Dok. Soalnya kan Mm-mm. itu untuk borak kan bahaya juga ya, Dok Mm-mm, ya. mm-mm, mm-mm. Apabila misal meskipun konsentrasinya sedikit, nanti kita sering mengkonsumsi kan nanti bisa Berarti tidak ada terakumulasi. parameter yang minimal ya. Tidak ada. Berarti harus Harus negatif. negatif. Oke. Betul. Untuk Kemudian, bahayanya, hmm, bahaya borak sendiri yang ditimbulkan itu nanti ketika mengkonsumsi makanan mengandung borak terlalu ya, banyak, teman-teman. mm-mm, Salah satunya itu dapat merusak fungsi hati dan ginjal. Berarti bisa merusak Bisa, masa depan ya, sahabat ya, Healthies ya. dapat memicu kanker juga, seperti itu. Kanker kantong kering Kantong kering salah satunya, Dok. karena kebanyakan jajan itu berarti. Iya. Oke, lanjut Pak Oke, Ari. lanjut untuk formalin. Nah, Hmm, ini kita edukasi tentang ciri-ciri makanan sah. yang mengandung formalin. Baik, kita mengedukasi ya, Iya. sahabat Healthies. Kita Heeh. kita sharing lah ya. Sharing Oke. kita sharing lah. Untuk formalin ini biasanya terdapat pada mie basah. Oh, memang ada Ada mie mie kering, Pak. basah, ada cumi kering, ada juga kemarin itu kita udang kering yang kecil-kecil itu, Dok. Teri deh Pak itu. Iya, teri ya. Teri Teri bukan juga. udang. Iya, yang kering. Panggang Itu juga iya kita panggang ambilin. juga kita kemarin kebetulan ada yang positif formalin juga. Untuk Panggang. untuk ciri-cirinya yang mie basah itu biasanya nggak lengket, Dok. Jadi dia nggak lengket, Hmm, nggak mudah putus. oke. Biasanya itu sangat mengkilat. Oh, kayak pentil, Iya. kayak karet gitu ya. Iya, Oh iya. bisa seperti itu. Oke. Kemarin Sama positif dia, ya Pak itu ya? iya, sama biasanya dia itu lebih tahan lama, teman-teman. Jadi bisa Ingat ya teman-teman, mie bisa basah yang mengandung formalin tahan tahan lama. lama. Oke. Bisa lebih 1 hari biasanya itu. Dan itu bahaya, dong. Iya. Kalau dikonsumsi itu bisa menyebabkan iritasi, Mm, mata berair, gangguan pencernaan, mm. gangguan hati, gangguan ginjal, Ya, pankreas. Loh, ini banyak ini ada sistem ya. saraf pusat. Tapi tidak sampai gangguan jiwa ya Pak ya? Tidak. Tidak. Mungkin kalau yang itu tadi
kanker itu tadi Oh, ya, kanker tadi itu penyebabnya kantong ya kering. sahabat Heltis ya. Oke, baik, silakan Baik, kita lanjut lagi. ke rodamin B. Oke. Apa itu rodamin B? Mm-mm. Rodamin B itu ada zat pewarna tekstil atau pakaian. Oke. Jadi Oh, yang kemarin yang kita merah panggil itu dok, setrup ya? enggak, kerupuk. Oh, kerupuk. Iya, teman-teman, kerupuk kalau apa warnanya pink-pink menggemaskan gitu Iya, ya. biasanya itu ada rodaminnya positif Hmm, biasanya dok. Itu ya. biasanya ciri-cirinya adalah warnanya mengkilap, sangat mengkilap. Terus dia biasanya kalau di center di lampu Mm-mm. UV Mm-mm. itu biasanya sangat mengkilap dok. Sama mengkilap Iya, ya. Oh, iya, iya. iya. Mm. Terus biasanya itu ada gumpalan warnanya itu yang enggak rata itu. Mm-mm. Nah, biasanya itu ciri-cirinya seperti itu. Oke. Biasanya juga kalau dikonsumsi agak ada pahit-pahitnya. Oh, Enggak tidak. manis-manis ya, Dok, ya? Oh iya, tidak Pahit-pahit. kehidupan saja ya Pak ya yang pahitnya, tapi makanan juga bisa pahit ya sahabat Heltis Betul. ya. Ini juga bahaya, Dok. Ah, Ini juga dapat menyebabkan gejala pembesaran hati dan ginjal. oke. Jika ada juga penyebabnya yaitu gangguan fungsi hati, Mm-mm. kerusakan hati, Mm-mm. gangguan fisiologis tubuh. Ya. Dapat juga menyebabkan timbulnya kanker hati. Seperti Oke. itu. Jadi kalau mau disimpulkan ini banyak sekali ya Pak ya makan makanan yang berbahaya ya Pak ya. Betul. Oke, kalau mengandung zat Mengandung zat kimia. kimia. Makanya untuk Ini teman-teman yang di ya. luar sana lebih selektif dalam memilih Oke, makanan. gitu sahabat Heltis ya. Ini Ya. ada tambahan nggak Pak tentang pelayanan kita di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Blora ini? Sementara ini saya cukup dulu, Dok. Oh, Dok dan dulu aja. oke. Karena Pak Ari tidak ada tambahan, mungkin saya akan menambahi ya Iya. teman-teman. Oke, jadi UPTD Laboratorium Kesehatan Blora ini juga sudah terakreditasi ya Pak ya. Sudah Betul, ya. terakreditasi dan tahun ini kita akan melanjutkan atau oh Reakreditasi. iya, kita akan reakreditasi tahun ini di akhir tahun ya Pak Akhir ya. Insya Allah tahun. minta doanya ya teman-temannya. Dan kemudian informasi saja bahwa Labkes atau Laboratorium Kesehatan Kabupaten ini akan berganti dari Labkes menjadi Labkesmas tadi yang seperti sudah dijelaskan oleh Pak Ari tadi ya. Betul. Nah, ini sedang menunggu regulasi peraturan ya Pak ya. Kita tidak tahu kapan, tapi yang pasti nanti kami akan berubah nama menjadi Labkesmas gitu Betul. ya Pak Ari ya. Iya. Terus kemudian kami juga punya moto. Apa itu, Dok? Moto Rapaya. Kalau ramah, kita kalau kita sering menyingkatnya dengan rapaya. apa Apa ya? itu rapaya? Ramah, tepat, Tepat. terpercaya Oke. begitu. Dan kami akan sedang dengan senang hati ya Pak kita akan melayani teman-teman, melayani dengan setulus hati dan yang penting teman-teman tidak kecewa lah kalau Kalau ke di Labkesnya. Labkes, Iya, betul. gitu. Terus Insya kemudian Allah kita juga harganya bersaing ya, Dok ya. bersaing sangat Sangat terjangkau. terjangkau. Iya, terus kemudian Betul. kami juga sudah ada inovasi ya Pak ya. Gemerlap itu Pak. Oh ya, Kami ada iya. istilah namanya gemerlap apa Pak? Gemerlap. Gemerlap adalah gemar periksa laborat. Jadi Iya. untuk teman-teman, mari kita deteksi dini untuk penyakit ataupun apa itu kita deteksi dengan sedini mungkin, kita periksakan kesehatan kita di mana, Dok? UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Blora. Blora. Iya, tepuk Kayak tangan dong. kelihatannya udah waktu-waktu closing Oh, ini, Dok. belum lah, Belum sebentar ya? lagi dong. Masih masih mau ngomong ini, Pak. Oke. Oke, oke. Kemudian inovasi yang kedua, Pak, kita juga punya kemarin ya, Pak ya, ada Solider untuk Gemerlap. Oh iya, itu Hmm. inovasinya Dokter Dania kalau nggak salah ya waktu Ya, iya betul. Waktu apa, Pak? Waktuku waktu kecil ya. Tidak jadi. Oke, jadi waktu laksar, Dok. iya waktu lasar. Jadi kami punya inovasi yang pertama adalah Gemerlap, yang kedua adalah Solider untuk Gemerlap. Kami lanjutkan ya Pak ya. Kita lanjutkan. Karena Solider itu adalah sosial media dan Sunday Morning ya Pak ya. Jadi Betul. kami melalui sosial media dan Sunday Morning juga melakukan promosi atau melakukan pelayanan yang ada di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Blora ya Pak ya. Hmm. Itu sudah pernah terlaksana beberapa kali. Mungkin teman-teman agak asing, apa sih Labkes Blora ini gitu kan. Nah, sekarang kan
sudah tahu ya. Jadi Labkes Blora ini adalah pelayanan atau laboratorium juga seperti laboratorium swasta ya. Aduh belibet nih Pak. Laboratorium swasta yang melayani juga pemeriksaan sampel darah, pemeriksaan air, pemeriksaan kencing ya Pak ya, kencing atau urin dong. Oh iya nggak boleh kencing, urin. Iya kan mungkin kan sahabat healthies nggak tahu urin apa Pak. Iya kan? Iya. Mungkin teman-teman healthies kan, sahabat healthies ini mungkin anyang-anyangan kan bisa datang. Iya, apa? Kenapa nih saya anyang-anyang? Mungkin saya kena bakteri itu bisa diperiksakan di laboratorium ya Pak ya. Namanya adalah pemeriksaan urinalisis. Kita lihat apakah ada proteinnya, ada bakterinya, terus kemudian kita lihat pH-nya berapa, apakah ada darahnya, warnanya bagaimana, dan kita periksa semua ya Pak ya itu ya. Terus kemudian juga dari UPTD Labkes juga kolaborasi ya Pak kemarin ya. Kami berkolaborasi dengan seksi PTM, ya dengan PRC, kok PRC sih Pak? Apa PSC? Ya PSC untuk melakukan pelayanan laborat ya Pak ya kemarin ke OCT. Dan kedepannya juga kami mengharapkan bahwa ada inovasi-inovasi lagi ya Pak ya dari kami. Jadi kami tunggu kedatangannya untuk teman-teman di Labkes Blora. Ya Pak ya. Siap. Oke. Bapak mungkin ada pertanyaan lagi atau aku pertanyaan ya? Mungkin ada tambahan lagi nih. Jamnya kok belum ya Pak ya ini ya? Kelihatannya udah ini dok. Udah bisa ini dok. Belum closing lah Pak. Pertanyaannya ada pesan-pesan buat sahabat healthies? Itu tadi saya udah dok. Oh sudah ya? Udah closing tadi, udah minta untuk masyarakat kita deteksi dini. Udah mengarahkan ke laborat kita nih dok. Lumayan nih buat sumber pemasukan kita nih. Sumber pemasukan. Maksudnya pemasukan untuk PMK. Oke. Oh iya, saya jadi masuknya di iya betul. Iya. Jadi semua pelayanan di Labkes Blora ini masuknya ke Kasda, teman-teman, tidak masuk ke kami ya, karena jadi kita langsung setorkan ke koperasi kan, dari koperasi langsung naik ke Kasda. Betul. Jadi Labkes Blora ini adalah salah satu sumber pendapatan juga untuk dinas kesehatan selain puskesmas ya Pak ya. Selain puskesmas ada Labkes Blora ini. Jadi kami belum bekerjasama ya Pak tadi ya? Sama BPJS? Ya. Belum, kita belum bekerja sama dengan BPJS. Kedepannya tapi emang mau bekerja sama? Kedepannya sih tergantung ya dok ya kita. Oke, sudahlah Pak ya. Iya. Nanti kita kalau tergantung gitu. Baik teman-teman. Nanti. Apakah kita sudah bisa closing? Sudah, oke. Teman-teman healthies, terima kasih banyak telah melihat atau apa Pak? Menyimak. Jangan begitu. Membersamai kita menyimak Bintek atau bincang tentang kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blora dengan UPTD Laboratorium Kesehatan. Ulangi. Bersama UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Blora. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.